Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini baru online ya. Baru live teman-teman, belum terlambat. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Mari senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Kenikmatan memandang, kita bisa melihat yang indah-indah. Kemudian kenikmatan mendengar, kenikmatan bisa berpikir, kenikmatan bisa mencintai keluarga kita. Kemudian kenikmatan bernafas teman-teman ya, tanpa alat bantu nih. Kalau teman-teman cek ya sekali lah jalan-jalan begitu ke rumah sakit untuk melihat saudara-saudara kita yang mereka terbaring butuh ya oksigen dengan bantuan alat, kemudian dipasangi alat-alat, konsumsi obat. Nah, alhamdulillah kita semuanya walaupun saat ini mungkin banyak masalah ya, tetapi renungkanlah, insya Allah kita akan bersyukur karena lebih banyak nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Jauh lebih banyak nikmatnya daripada ujiannya. Ya kan? Jadi insya Allah dengan merenungi semua apa yang Allah limpahkan ini kita akan bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Baik teman-teman semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan malam hari ini ya, silakan dicek kita waktunya jam 21.00 kita akan terapi. Kita akan terapi ya, terapi Al-Qur'an. Kemarin nggak bisa ikut live, ya. Tidak menjadi masalah, kita live 2 kali sehari. Minum obat saja, teman-teman, ada dosisnya, ya kan? Minum obat saja ada dosisnya. Apalagi untuk terapi Al-Quran. Maka teman-teman sebaiknya juga pakai dosis. Dosisnya berapa kali? Paling tidak 2 kali. Paling tidak 2 kali sehari. Terapi Al-Quran dengan ruqyah syar'iyah berbeda ya dengan tilawah, dengan membaca Al-Quran biasa. Terapi Al-Quran berbeda dengan membaca Al-Quran biasa, dengan tadarus ya. Di sini mau 10:30, Masya Allah ya. Oh, di Merauke ya. Ya, apa kabar? Kak, siapa ini? Kak Najla Shop ya. 10:30 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti coba kita sedikit percepat ya. Sedikit percepat terapinya, mungkin kurang dari jam 9. Nah, maka terapi Al-Quran ini berbeda dengan membaca Al-Quran biasa. Jadi teman-teman, jangan heran ya, ketika teman-teman merasa, saya sudah membaca Al-Quran rutin, tetapi kenapa masih ada reaksi ketika di ruqyah? Kenapa masih saja misalkan ada gangguan, seperti terkena serangan sihir, ya, terkena santet dan seterusnya. Pokoknya badannya nggak karu-karuan lah, rasanya nggak nyaman betul. Ya. Bahkan ada yang mungkin merasa, ketika serangan itu muncul, ada yang merasa seolah itu hari terakhirnya, seolah waktu detik-detik terakhir dalam kehidupan, ada yang merasa begitu, seolah mau mati begitu. Nah, ini hati-hati teman ya. Kalau teman-teman sudah merasakan seperti itu, teman-teman sudah merasakan ini kayaknya mau saatnya meninggal gitu ya, sampai panik luar biasa, takut luar biasa dengan kematian. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Ini salah satu gejala anxiety ya. Anxiety ini menyerang banyak orang, bukan hanya orang tua saja, tapi banyak orang muda, anak-anak muda yang kemudian
mulai terkena serangan anxiety. Majuin waktunya, urusan jam 9, siap ya. Semoga mudah-mudahan jam setengah 9, ya 15 menit lagi ya. 15 menit lagi kita akan terapi. Kalau yang ada urusan, silakan nanti insya Allah kita majukan 15 menit lagi kita terapi. Kalau yang ketinggalan nanti kita ulang lagi terapi jam 9. Begitu ya. Anxiety ini, gejala ini ya, panik luar biasa, takut, khawatir, cemas, tanpa sebab yang jelas. Tanpa sebab yang jelas. Ya, jadi, kalau terapinya cuma 1 malam nggak masalah. Ya, kita kembali ke pembahasan. Jadi, banyak orang yang merasakan gejala anxiety, panik luar biasa. Kalau dari kajian medis itu mungkin mereka ada yang tidak percaya bahwa ini adalah salah satu gangguan jin dan sihir, ya. Tetapi memang tidak semuanya dikarenakan gangguan jin dan sihir, ya. Ada yang kemudian memang karena faktor medis, gitu ya teman-teman ya. Ada yang kemudian karena faktor medis. Jadi kalau misalkan ini merupakan gangguan kecemasan ya. Jadi ciri-ciri gangguan kecemasan ini, anxiety, antara lain gugup, ya, gelisah, tegang, kemudian detak jantung cepat, kemudian nafas cepat, gemetaran, kemudian sulit atau bahkan tidak bisa tidur, kemudian banyak berkeringat, ya, tubuh terasa lemas, kemudian sulit konsentrasi dan adanya perasaan akan ditimpa bahaya. Ada yang mengalami ciri-ciri anxiety? Ada yang mengalami di sini? Nah, ini kalau dalam kajian medis itu ya, jadi saya belum terlalu mendalami untuk yang masalah medis, tetapi walaupun ini merupakan persoalan medis, misalkan ya, seandainya medis, insya Allah akan bisa kita bantu dengan terapi Al-Quran. Gitu ya. Insya Allah akan bisa kita bantu dengan perantara terapi Al-Quran. Perasaan akan ditimpa bahaya, ya, perasaan akan seolah akan dicabut nyawanya, begitu kan? Panik luar biasa, ketakutan ya dengan kematian. Nah, ini setiap orang bisa jadi mengalami seperti itu. Setiap orang memang takut dengan yang namanya kematian ya. Tetapi yang dimaksud anxiety di sini adalah dia ketakutan luar biasa, cemas, panik, berkeringat. Nah, apalagi kalau teman-teman sampai mengalami malam ya, berkeringat pada malam hari dan panik luar biasa, maka hati-hati. Ini kemungkinan besar memang gangguan sihir ya. Ada mirip seperti gejala anxiety, kecemasan, kepanikan, tetapi memang dikarenakan gangguan sihir. Nah, maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini, 15 menit lagi, ini nanti kita 2 kali malam ini ya, karena ada permintaan untuk dimajukan terapinya, Al-Qur'annya. Nah, silakan teman-teman seperti biasa, bisa menyiapkan ya segelas air, itu. Nah, ini ya, dialami putranya, saya ikut prihatin ya dengan Kak Widya, ikut berduka cita. Mudah-mudahan insya Allah segera Allah ganti ya dengan rezeki yang luar biasa, pahala yang berlimpah atas kesabaran yang Bunda alami saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, kita majukan ya terapinya 2 kali teman-teman. 10 menit lagi dan satunya nanti jam 9. Jadi kita terapi 2 kali. Yang ingin terapi dosis tinggi, ikuti 2 kali nih. Yang ingin terapi dosis tinggi, insya Allah 2 kali ya. Nah, teman-teman semuanya, kita ini sedang di bulan ini ya, bulan yang paling utama nih, ya. Bulan Muharram. Ya, kita sekarang ada di bulan Muharram, permulaan bulan baru, tahun baru yang sekarang sudah sekitar tanggal 8 ya kalau tidak salah. Nah, maka saya ingatkan buat teman-teman, besok dan lusa itu kita siap-siap ya berpuasa ya. Kemudian kalau besok ini ada yang jadi puasa di tanggal 10 Muharram ya. Puasa Asyura. Nah, kalau sebelumnya kita disyariatkan untuk, jadi ini kan sebetulnya juga orang-orang Yahudi dan Nasrani juga melakukan ya puasa yang di tanggal yang sama. Nah, agar kita menyelisih mereka ya, maka disyariatkan untuk menambah 1 hari sebelumnya, yaitu di tanggal 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'ah ya. Jadi ada yang kemudian menentukan ya, ada beberapa organisasi yang kemudian menentukan
tanggal 9 dan 10 Muharramnya itu besok, Senin, dan Selasa. Tapi ada juga yang Selasa dan Rabu. Jadi silakan teman-teman nanti pilih ya, mau puasa Senin dan Selasa, atau Selasa dan Rabu. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat gitu ya. Nah, ini puasa yang utama ya teman-teman ya. Puasa yang utama setelah puasa Ramadan loh. Jadi Rasulullah sampaikan ya. Jadi puasa yang lebih utama setelah Ramadan adalah puasa Asyura. Gitu ya. Oh, ada yang Senin dan Selasa ya. Terus kemudian ada yang Selasa dan Rabu. Tergantung, silakan teman-teman mau ambil tanggal yang mana gitu ya. Terus kemudian sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura gitu ya. Nah, kemudian ini dalam hadis riwayat Muslim ya. Kemudian sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah Qiyamul Lail, begitu ya teman-teman. Dan keutamanya puasa Asyura ini ya di tanggal 10 Muharram dan tanggal sebelumnya tanggal 9 Muharram ini adalah puasa Tasu'a ya. Nah, puasa Asyura ini menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman. Sungguh rugi sekali kalau kita tidak menjalankan puasa ini. Nah, kalau seandainya nanti bisa disambung ya, bisa disambung dengan puasa Ayyamul Bid ya, puasa di pertengahan ya. Nah, ini kita sangat rugi kalau seandainya kita tidak menjalankan puasa. Nah, kalau misalkan sedang berhalangan ya, puasanya kapan? Besok, dan ada yang besok Senin dan Selasa. Ada juga yang Selasa dan Rabu. Silakan boleh pilih ya. Niatnya tidak usah diniatkan ya. Niat itu dalam hati. Kalau prinsip saya, niat itu dalam hati. Ya. Boleh saja ya. Niatnya boleh saja. Nanti kan nyambung ya ke puasa Ayyamul Bid. Begitu. Bismillah. Jadi teman-teman, kalau puasanya Senin sampai Kamis, boleh saja. Boleh, silahkan. Tetapi kan yang disyariatkan itu 9 dan 10 Muharram. Ya, 11-nya ini puasa biasa lah, puasa mutlak ya. Puasa mutlak biasa, terus kemudian 12-nya mutlak. Kemudian kalau mau disambung Ayyamul Bid ya, Ayyamul Bid ini 13, 14, dan 15 Muharram. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau silakan nanti niatnya dalam hati. Kalau untuk yang berhalangan, cara mendapatkan pahala, caranya adalah dengan memberikan makan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Jadi Islam ini banyak cara sekali ya. Banyak sekali cara bagaimana kita mendapatkan pahala. Salah satunya adalah ketika kita berhalangan belum bisa berpuasa, maka kita bisa memberikan buka puasa, makanan untuk berbuka puasa, baik itu berupa uang atau makanan. Ya, mungkin yang lebih baik makanan sih, biar jelas dimakan. Kalau uang kan belum tentu nanti dibelikan makan ya. Kita bisa kemudian membelikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Maka teman-teman akan mendapatkan pahala puasa seolah-olah teman-teman mengerjakan tanpa berkurang sedikit pun loh. Ya, enak tuh, tinggal nyumbang ya, tinggal sedekah, buka makanan ya, makanan untuk berbuka. Insya Allah nanti teman-teman kecipratan pahalanya. Kalau besok, betul, besok termasuk yang Tasu'a, begitu ya. Boleh saja, silakan ya, 19, 20, 21 begitu. Tapi yang disyariatkan kalau dalam Islam hanya besok tanggal berapa sih? Jika ambil puasa 19, 20, 21. Kalau yang ini ya, saya belum cek kalender ya. Kalau yang disyariatkan itu 9 dan 10 Muharram. Ya. Jadi silakan nanti cek kalender. Bisa ikut, nanti mungkin ada ini ya, informasi dari pemerintah atau kemudian ada informasi selebaran, entah itu dari Muhammadiyah, dari Persis, ya atau mungkin dari NU, dari pemerintah. Itu kan ada, biasanya masjid-masjid juga biasanya menginformasikan gitu ya. Kalau saya dari beberapa lembaga ya, ini besok itu sudah masuk ke 9 Muharram gitu ya. 9 Muharram, dan
lusanya itu sudah 10 Muharram. Ya, seperti itu. Baik teman-teman. Besok 9 Muharram niatnya bareng puasa Senin Kamis. Boleh. Jadi sesuatu ibadah yang sunnah, ya, ibadah yang sunnah itu niatnya boleh double, gitu. Niatnya boleh double, dan pahalanya insya Allah double, gitu ya. Yang tidak boleh digabungkan niat itu adalah sesuatu yang wajib dengan yang sunnah. Contoh misalkan membayar hutang. Membayar hutang, kita punya hutang misalkan 1 juta, ya. Kemudian kita bayarkan dengan niat double, saya ingin membayar hutang ini sekaligus sedekah. Nah, itu nggak bisa. Jadi, yang tidak bisa digabungkan adalah sesuatu yang wajib dan yang sunnah. Tetapi kalau sama-sama sunnah, insya Allah ini bisa digabungkan, teman-teman semuanya. Gitu ya. Niatnya dalam hati saja, ya. Niatnya dalam hati, tidak perlu kemudian diucapkan. Jadi, teman-teman silakan nanti, kalau misalkan teman-teman, ya, meyakini yang dengan niat, ya, silakan dengan niat. Tapi kalau saya meyakini dengan yang dalam hati. Ya, dalam hati sudah cukup. Karena niat itu kan diri kita dan Allah yang tahu. Ya, kalau pakai misalkan logika begitu ya, ketika kita mau sarapan kan kita tidak mengucapkan saya mau sarapan, begitu kan? Tapi langsung saja sudah ada niat dalam hati terlintas. Nah, itu yang saya amalkan, saya praktekkan seperti itu, teman-teman semuanya. Nah, kembali ke masalah pahala ya. Jadi, saya akan membahas tentang bagaimana agar teman-teman meyakini bahwa pahala itu nyata. Karena seringkali, jujur ya, kita seringkali melihat pahala itu seolah semu kan? Seolah sesuatu yang tidak nyata. Bagaimana cara membuktikan pahala itu adalah sesuatu yang nyata? Ayo, bagaimana kira-kira? Kita sholat kok seperti nggak ada sesuatu perubahan, ya. Kita sedekah, nggak ada perubahan apapun dalam diri kita. Kita berbuat baik dari dulu ya, hidup kita begini-begini saja. Kita berpuasa di bulan Ramadan, apa yang berubah? Ya, bahkan ada yang merasakan mungkin kehidupan semakin sulit, begitu ya. Nah, kita barangkali berpikir, wah ini pahala kok semacam semu, ya. Banyak kemudian kita dijanjikan oleh ustadz-ustadz, para ulama, mereka kemudian menyebutkan dalil tentang keutamaan ini, keutamaan itu. Misalkan membaca Al-Quran, begitu ya. Baca Al-Quran contohnya misalkan. Nah, ini teman-teman di bulan Muharram ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan ya. Kita disyariatkan memperbanyak berbuat kebaikan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Jadi, man qara'a harfan min kitabillah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ya. Jadi kata Rasulullah, jadi Rasulullah menyampaikan ya, man qara'a, jadi barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka baginya 10 kebaikan. Ya. Baginya 1 kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitabullah, maksudnya adalah Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi ketika dibaca, kita membaca alif, lam, mim, ya, 3 kali 10, 30 kebaikan teman-teman. 30 pahala maksudnya ya. Nah, kita mungkin berpikir, apa sih kebaikan-kebaikan pahala seperti apa? Nggak kelihatan, nggak bisa dibuktikan. Ya. Oke, sebentar lagi ya. Ini tanggung nih. Untuk meyakinkan teman-teman bahwa pahala itu bukan sesuatu yang fana. Bukan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Tetapi akan benar-benar teman-teman yakini, dan teman-teman akan bisa mengejar keutamaan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Gitu ya. Nah, kita seringkali melihat pahala itu semu, pahala nggak nyata. Padahal ya, teman-teman ya, kalau mau direnungkan, yang bersifat semu, itu bukankah kehidupan dunia? Contoh misalkan,
Selama ini kita dari kecil kan diajarkan mengejar sesuatu yang nggak nyata. Ya kan? Dari kecil loh, kita diajarkan mengejar sesuatu yang tidak nyata, yang tidak kelihatan, tidak berwujud. Apa itu? Nilai. Ya kan? Nilai ujian, nilai kelulusan sekolah, untuk ngejar ijazah, untuk ngejar sesuatu yang dia hanya berupa kertas, teman-teman. Kalau dibakar pun hangus, habis, hilang, ya kan? Coba teman-teman dulu habis-habisan mati-matian mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, geografi. Ya. Dengan begitu rumit, dengan kerja keras, kita belajar hafalan rumus-rumus, ya kan? Ini bukan berarti merendahkan pendidikan, tidak. Saya hanya sekedar untuk mencari pembanding saja. Untuk mencari pembanding dengan pahala yang seringkali kita anggap tidak nyata. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman meyakini bahwa pahala ini nyata, insya Allah kita akan berlomba-lomba mengejar pahala itu. Nah, kita dulu kan sering berpikir keras untuk mengerjakan ujian demi mendapatkan nilai 10, nilai terbaik, nilai 100. Ya. Terus kemudian, apa yang kemudian kita dapatkan? Nilai. Nilai nyata nggak kira-kira? Nggak nyata, teman-teman. Semua itu fana. Kita hanya mendapatkan sertifikat. Bahkan ilmu-ilmu yang zaman dahulu kita pelajari hilang semua, ya kan? Apa itu? X plus Y, kemudian akar 2X plus AB gitu kan. Tentukan nilai X. Berapa kira-kira? Nah, maksudnya adalah, ya banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian sulit diterapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau menjadi ahli dengan bidang tertentu silakan, bagus ya, luar biasa, silakan teman-teman bisa tekuni itu. Insya Allah bermanfaat. Tetapi yang menjadi masalah adalah tidak semua orang menekuni bidang yang sama, ya kan? Kalau misalkan dia berminatnya jadi misalkan petugas keamanan misalkan, atau jadi pilot, atau misalkan jadi apapun itu, petugas kesehatan ya, barangkali kalau diarahkan sesuai jurusannya bagus gitu ya. Nah, semua itu adalah sesuatu yang semu, dunia fana ya. Tapi sebaliknya, pahala ini benar-benar nyata. Malah justru kita seringkali meragukan gitu ya. Mendengarkan sama bareng-bareng. Maksudnya bagaimana nih? Bareng-bareng boleh-boleh saja ya. Oke, kita segera mulai saja teman-teman terapi Al-Qur'annya. Ya, kita langsung saja mulai terapi Al-Qur'an. Intinya teman-teman yakin ya bahwa mendengarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ini akan mendatangkan pahala yang luar biasa. Dan kalau teman-teman yakin ya, dengan seyakin-yakinnya, maka kebaikan mendengarkan Al-Qur'an ini benar-benar kita rasakan loh. Kita betul-betul bukan yang sekedar bahagia ya. Tapi kalau dicek secara medis, itu mayoritas kan badan kita adalah terdiri dari ya 70-80% terdiri dari air ya. Nah, ada penelitian yang luar biasa, kalau teman-teman sudah masuk grup, ya penelitian Dr. Masaru Emoto, walaupun ini kontroversial, ya, tetapi yang membantah tentang penelitian molekul air, ini tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya. Nah, kalau yang sudah masuk grup akan paham ya, tentang penelitian Dr. ya, Masaru Emoto, yang membacakan ayat, membacakan sesuatu yang positif, ya. Beliau tidak kemudian meneliti tentang Al-Qur'an ya, tapi membacakan sesuatu yang positif kepada air. Nah, setelah dites, diteliti ya, itu ternyata molekul airnya berubah menjadi bagus luar biasa. Ya. Ada juga banyak yang kemudian mempraktekkan 2 buah semangka dipisah dengan jarak yang cukup jauh. Satunya, ini sebentar lagi ya teman-teman, 2 menit lagi. Ayo 2 menit lagi kita terapi nih. Siapkan air, wudhu, duduk hadap kiblat. Nah, ini kalau teman-teman nggak yakin, teman-teman bisa melakukan percobaan sendiri. Ada yang sudah mempraktekkan, ya. Saya berteman dengan salah satu teman di sosmed, itu mempraktekkan untuk membuktikan kedahsyatan Al-Qur'an dengan semangka nih, teman-teman. Semangka satunya dipisah di ujung ruangan, disetelkan murotal ayat Al-Qur'an. Kemudian di ujung satunya, di tempat yang agak jauh ya, semangkanya sama, umurnya sama ya, bukan semangka yang berbeda. Satunya disetelkan musik metal, musik rock, dan di situ ada tulisan-tulisan negatif ya. Ada tulisan misalkan kamu bodoh, kamu pecundang ya, kamu orang yang tidak berguna, seperti itu. Nah, dipisah terus kemudian dalam beberapa hari.
ternyata semangka yang kemudian disetelkan murotal ini dia masih agak seger ya, sementara yang satunya ini sudah busuk ya. Sayangnya saya kehilangan kontennya, coba nanti saya cek lagi ya. Itu bagus sekali percobaannya. Jadi membuktikan bahwa kita kalau misalkan diinput dengan sesuatu yang positif dengan Al-Qur'an begitu ya, mendengarkan terus setiap hari 2 kali, itu insya Allah akan mengubah diri kita menjadi positif tentunya. Lain halnya kalau kita input diri kita dengan sesuatu yang negatif. Coba teman-teman berani nggak selalu nonton sesuatu yang negatif ya? Ucapkan kalimat-kalimat yang kotor kepada diri kita. Misalkan pecundang, kemudian saya pemalu, minder, penyakitan. Berani nggak kira-kira? Pasti nggak berani kan? Karena khawatir itu akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, maka yang bisa kita lakukan, pertama dengan terus mendengarkan ayat Al-Quran, dan kedua melakukan afirmasi. Saya sabar, ya, jangan lupa libatkan Allah ya. Saya adalah orang yang Allah limpahkan kesabaran, Allah memberikanku hati yang lapang, terus kemudian Allah memberikanku kebahagiaan. Jadi kalimat-kalimat positif itu pasti akan memberikan efek. Baik teman-teman semuanya, kita praktekkan ya. Nanti kita 2 kali, mungkin satunya jam 9.15 nanti. Posisi tangan seperti berdoa ya, seperti biasa. Teman-teman, saya pandu untuk bisa, boleh silakan airnya agak banyakkan sedikit, silakan. Kita kalau ada sesuatu yang ingin keluar ya, silakan dikeluarkan. Jangan ditahan teman-teman ya. Karena suatu biasanya ada sesuatu yang bergerak di perut itu, yang biasanya ini keluhan yang lama menikah belum punya anak nih. Biasanya ada sesuatu yang bergerak di area perut atau rahim, atau yang menderita asam lambung gitu ya. Yang menderita asam lambung ini biasanya ada sesuatu yang bergerak di bagian perut. Sedang halangan boleh mengikuti. Baik teman-teman, mari kita ucapkan bersama-sama ikrar pemutus ikatan jin dan sihir ya. Ikuti ucapan saya teman-teman ya. Silakan ikuti, cukup terdengar di telinga teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada malam ini ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Memohon ya Allah dengan penuh kerendahan hati kami ya Allah, kasih sayang-Mu, bantuan-Mu ya Allah, untuk melenyapkan, untuk menghancurkan, untuk mengeluarkan penyakit dan berbagai masalah yang ada pada kami ataupun keluarga kami, dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, keluarkan ya Allah jika ada gangguan jin dan sihir dalam badan kami. Dengan izin-Mu ya Allah, aku ridho, aku ikhlas jika ada jin, baik itu jin qarin, jin khodam, ataupun jin nasab yang ada di dalam tubuh kami ridho Engkau keluarkan ya Allah, dan Engkau jauhkan sejauh-jauhnya dari tubuh kami ataupun keluarga kami. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, demi Allah, aku tidak ridho kamu mengganggu kami. Kamu ada di dalam tubuh kami. Aku tidak butuh bantuan-Mu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Silahkan kamu keluar sebelum ku bacakan ayat-ayat Allah yang akan membakarmu, yang akan menghancurkanmu. Ya Allah, jika musuh-Mu ini ya Allah dari golongan jin tetap bertahan di dalam tubuh kami
Jadikan setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kami, ya Allah, menjadi racun baginya. Racun yang membakar, racun yang menghanguskan, racun yang menghancurkan. Jadikan setiap minuman yang ku minum, ya Allah, sebagai racun baginya. Racun bagi musuh-musuhmu, ya Allah, dari golongan jin. Racun yang akan menghancurkannya. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan teman-teman. Kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian usap ke muka kita, ya. Usap ke muka kita sambil terus baca Bismillahi Allahu Akbar terus, ya. Usap ke pundak kita Bismillahi Allahu Akbar, kemudian ke dan perut, dan kemudian ke kaki, ya, diusapkan semuanya. Kemudian ucapkan lagi Bismillahi Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian usap lagi ke muka, ke pundak, kemudian ke bagian dada, turun ke perut, kemudian ke kaki. Sekali lagi teman-teman. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan dengan cukup keras. Kemudian tiupkan ke muka, jangan lupa ke telinga, ya, kanan kiri, kemudian di ubun-ubun, dioles. Itu. Kemudian ke leher, ke pundak, ke dada dan perut. Nah, sampai di dada dan perut berhenti, silakan. Kemudian diputar seperti biasa, diusap, ya. Kita baca An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada dan perut 3 kali, ya. Kemudian tarik ke atas, teman-teman.
sampai di tenggorokan, ucapkan bismillahi Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Dibatuk-batukan ya setelah itu. Silakan diulang berkali-kali. Bismillahi Allahu Akbar, kemudian sampai di tenggorokan, keluar musuh Allah. Seperti itu. Saya tambahkan ya dengan beberapa bacaan. Keluar wahai musuh Allah, ukhruj ya aduallah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang kami baca ini Allah menjadi ayat yang panas, ayat yang membakar musuh-musuhmu dari golongan jin. Wahai jin terkutuk, silakan kamu keluar. Ukhruj ya aduallah. Silakan perhatikan tangan saya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar wahai musuh Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yang sakit ditepuk-tepuk ya, bagian yang sakit silakan ditepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Aziz Ya Aziz Ya Aziz, Ya Matin Ya Matin Ya Matin, Ya Fattah Ya Fattah Ya Fattah, Ya Azim Ya Azim Ya Azim, Ya Jabbar Ya Jabbar Ya Jabbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isyi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Silakan teman-teman diminum ya. Terus tetap ditepuk-tepuk bagian yang sakit, bagian yang sakit perut ya. Kemudian cabut seperti gerakan mencabut, kemudian ucapkan bismillahi Allahu Akbar. Bagi yang sakit perut, mah ya, kemudian asam lambung, seperti gerakan mencabut bismillahi Allahu Akbar, seperti itu. Silakan teman-teman yang pusing ya, seperti dipijat tapi seperti gerakan mencabut bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar. Ada yang merasakan mual walaupun sudah ikut berkali-kali, badan panas dan gemetar. Airnya diusap ke badan ya, seluruh badan. Airnya diminum dan diusapkan ke seluruh badan. Yang sendawa silakan dioles di tenggorokan, di leher ya. Silakan diusap di tenggorokan. Silakan diminum ya, minumannya teman-teman. Sebagian untuk membasuh ya, untuk membasuh ini badan. Jangan lupa tetap istighfar ya. Jangan lepas dari istighfar. Ya, yang mual silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Yang sudah mual biasanya lebih plong ya. Yang mual biasanya lebih plong. Oh, sudah diminum semua? Baik, tidak jadi masalah. Besok pagi insya Allah saya live lagi jam 6 ya. Insya Allah besok pagi saya live lagi jam 6. Saya rutin ya live 2 kali sehari. Kalau yang belum menyiapkan air, besok pagi ya disiapkan jam 6. Muntah, darah insya Allah tidak jadi masalah, jangan takut. Mudah-mudahan itu bagian dari proses positif, detox ya, detoksifikasi. Mudah-mudahan atas izin Allah gangguan sihir atau jinnya keluar. Ya, mudah-mudahan. Jadi kita tidak bisa mengetahui apakah teman-teman kena sihir atau tidak, teman-teman ada gangguan jin atau tidak ya. Tapi kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, yang muntah mudah-mudahan Allah keluarkan penyakitnya, Allah keluarkan gangguan sihirnya, gangguan jin apabila ada. Jadi teman-teman kalau yang masih reaksi nggak bisa muntah begitu ya, ada rasa ganjel di dalam diri, rasanya nggak karu-karuan, rasanya nggak enak, coba ya, coba ucapkan pada diri sendiri, minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolong saya ya Allah, ya, bisa pegang dada dan perut. Kalau yang masih terasa nggak enak dalam hati, kalau sering dongkol, gampang baperan, bisa jadi kemungkinan ya, karena memang musuh Allah dari golongan jin ya, yaitu mereka jin kafir dan munafik, itu seringkali mempermainkan perasaan kita, membisikkan sesuatu yang negatif, begitu ya. Kalau BAB keluar darah, cek dulu ke medis, ya. Kalau secara medis ternyata tidak ditemukan penyakit, maka nanti baru kemudian kita bantu dengan terapi Al-Quran, gitu ya. Gatal-gatal sudah hampir 1 bulan, bagian mananya gatal-gatalnya? Kalau bagian kulit, pakai tanah ya, yang merasa gatal-gatal di badan pakai tanah. Tanahnya pertama kita ini ya, kita ludahin sedikit saja, gitu ya. Terus kemudian kita ambil tanah. Terus kemudian kita doa, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa syakimuna biizni rabbina. Seperti itu. Nah, saya sudah
Saya sudah buatkan VT-nya, silakan nanti bisa dicek ya di akun Terapi Langit gitu. Leher berat silakan. Ya, leher berat silakan diurut dari dada ya. Bismillah ya Allahu Akbar, ucapkan begini, ya Allah, dengan pertolonganmu ya Allah, kami mohon bantu kami ya Allah dengan melalui ayat-ayatmu keluarkan. Saya ridho gangguan jin yang ada di dalam tubuhku keluar. Ya, itu biasanya kemungkinan jin khodam atau jin nasab yang ada di dalam tubuh. Maka teman-teman jangan halangi mereka keluar. Kita harus rela, kita harus ridho mereka keluar. Karena seringkali yang menghalangi mereka keluar adalah diri kita sendiri. Yang mengundang mereka tetap bertahan dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri. Dengan kita menyimpan dendam, dengan kita menyimpan rasa sakit hati ya, segala macam penyakit hati, pokoknya lah penyakit hati nih, iri, dengki, dendam, baperan ya, ini ayo dibersihkan biar gangguan jin ini bisa keluar gitu. Sebetulnya bukan mereka yang kuat, mereka itu lemah, tapi kita yang juga lemah begitulah. Maka kita harus menggantungkan diri dengan kekuatan Allah gitu ya. Lutut sakit ditepuk-tepuk sambil ucapkan Bismillah ya Allah Akbar, agak keras dikit, misalkan ini lutut ya, Bismillah ya Allah Akbar, Bismillah Allah Akbar. Gatal seluruh tubuh, nanti teman-teman mandi ya dengan air yang sudah dibacakan ayat ruqyah tadi ya. Terapinya sudah selesai, silakan airnya mesti diminum. Ada yang ketinggalan di sini? Ada yang baru gabung ketinggalan? Pusing langsung hilang, alhamdulillah ya. Sakit tipes sering banget kambuh. Perhatikan, bisa jadi imunitasnya ya kurang kuat begitu. Nah, yang belum sempat menyimak, jam 6 besok pagi ya, jam 6. Kelumpuhan otak. Saya ada satu herbal ya, tetapi belum saya upload di sini. Itu insya Allah untuk gangguan otak luar biasa, gitu ya. Kalau teman-teman masih mengalami gangguan, mungkin barangkali sebentar. Bagi teman-teman yang masih mengalami gangguan, ya, ini yang butuh saja ya. Bagi yang membutuhkan, barangkali kalau membutuhkan ramuan ruqyah, ya, ini mungkin barangkali ramuan ini bisa membantu begitu ya. Sebentar. Ini yang ketinggalan mau diulang nggak terapinya nih? Yang ketinggalan mau diulang nggak terapinya? Yang baru saja gabung, yang mau terapi lagi. Sebentar, ada ramuan ruqyah. Nanti habis ini kita ulang ya, jam 9 lebih 15. 10 menit lagi kita ulang. 10 menit lagi kita ulang ya. Silakan teman-teman tunggu 10 menit lagi. Rambut rontok cek dulu ke medis ya, cek dulu ke medis. Kalau memang tidak ada gangguan medis, nah perlu dicurigai. Karena serangan sirik itu bisa menyerang muka ya. Bisa menyerang muka, jadi kemudian bikin jerawat, muka kering, muka keriput, kemudian termasuk efeknya ke rambut rontok, dan muka terlihat lebih tua dari umur aslinya. Nah ini hati-hati ya. Muka terlihat lebih tua dari umur aslinya. Baik, 10 menit lagi kita ulang, jam 9 lebih 10 ya. Kita nanti langsung bacakan ayat saja. Rambut rontok banyak sekali 2 bulan ini. Baik, teman-teman. Nah, ini yang mau gabung di grupnya ya. Silakan teman-teman bisa pilih. Ada 3 grup ya. 3 grup yang bisa teman-teman pilih. Ini grup solusi konflik rumah tangga, hubungi Kak Novi. Kemudian grup solusi penyakit kronis. Silakan teman-teman yang mengalami tadi gangguan, ada kelumpuhan otak pada anak, terus kemudian mata katarak. Kami menyediakan ada 300 herbal ya, yang bisa nanti teman-teman pilih. Bisa dengan solusi herbal, tapi kalau belum ada biaya, mending kita ikut yang gratisan dulu ya. Kita gratisan dulu ikut yang terapi Al-Quran. Jadi herbal ini hanya sebagai sebuah ikhtiar saja.
Karena Allah itu memang memerintahkan kita untuk ikhtiar, ya. Benjolan di leher, insya Allah kita bisa bantu, ya, atas izin Allah, begitu. Silakan teman-teman gabung grup dulu, ya. Jam 9 lebih 15 kita ulang terapinya. Yang ingin konsultasi, ikut lagi boleh, silakan. Kalau yang masih mungkin ada ganjalan dalam hati, begitu, atau perutnya bermasalah, ya, silakan boleh ikut lagi. Nah, di sini saya izinkan untuk menginformasikan barangkali ada yang butuh ramuan ruqyah. Ya, sebetulnya teman-teman bisa bikin sendiri tuh dari air, ya. Dari air terus kemudian dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Syukur bisa ditambah ayat kursi. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu, ya, mungkin bacaannya kurang pas, begitu kan? Atau mungkin belum bisa membaca Al-Quran. Nah, ini izinkan saya menginformasikan ada ramuan ruqyah, ya, berupa madu dan sudah dicampur daun bidara nih. Ya, sudah dicampur daun bidara. Nah, kalau ada yang mau barangkali ini nanti akan saya sematkan di keranjang kuning. Tapi hanya 5 menit saja, ya. Hanya 5 menit saja ini saya sematkan di keranjang kuning. Dan mungkin barangkali nanti butuh garam, ya. Garam itu untuk mandi nanti. Garam itu nanti dilihatnya dari sisi manfaat secara medis, gitu. Kalau gabung grup semua boleh. Untuk jantung, ya, kontak yang kaimah tengah, ya. Nanti teman-teman akan bisa kita bantu dengan terapi, begitu, ya. Nah, ini saya sematkan, ya. Untuk yang madu ruqyahnya silakan. Kalau untuk yang kebutuhan anak, ini ada yang madu Child Dream, begitu. Ini bagi yang butuh saja, ya. Silakan, sudah saya sematkan, hanya 5 menit saja teman-teman. Hanya 5 menit saja. Silakan bagi yang membutuhkan. Saya sematkan, ya, teman-teman, di sini. Ini bisa pembayaran COD. Ini bagi yang kalau untuk, ya, bisa pakai yang ini, ya. Kak siapa ini? Kak Salmiati. Ya, bisa nanti dengan menggunakan ini yang saya sematkan nih. Yang saya sematkan silakan. Ini bagi yang membutuhkan dan insya Allah nanti akan masuk ke dalam grup eksklusif, begitu, ya. Untuk kita pandu terapi lebih intensif nih teman-teman. Dan insya Allah ini sudah termasuk infak, ya. Ini sudah termasuk infak untuk pondok pesantren yang kami kelola, ya. Ma'had Tahfidz Quran Terapi Langit, begitu, ya. Nah, kalau yang di sini ini nggak ada keranjangnya, nanti silakan bisa pindah, ya, ke akun yang Terapi Langit, gitu teman-teman. Sudah pesan semua? Oh iya, siap. Oh, kirim ke Taiwan, ya. Baik, semoga bisa dimudahkan, ya. Kalau garam ini kami rekomendasikan hanya untuk mandi, ya. Tapi nanti kalau untuk garam ini bermanfaat untuk bisa ini menutrisi tubuh kita. Ini menurut salah satu situs resmi kedokteran, ya. Jadi manfaat garam itu luar biasa. Bisa untuk membantu ini, ya, hanya sekedar membantu menutrisi kulit, begitu. Untuk doanya apa saja? Nah, kalau teman-teman ingin, siapa di sini yang mau e-book ayat ruqyah, ya, e-book ayat ruqyah, silakan Kak Ratna bisa pindah ke akun satunya, ke akun terapi_langit. Di situ ada keranjang kuning. Ya, 3 menit lagi saya lepas nih. 3 menit lagi saya lepas keranjang kuningnya. Kita terapi lagi jam 9.15, 5 menit lagi teman-teman, ya. Terima kasih banyak yang sudah CO. Insya Allah teman-teman secara tidak langsung sudah membantu para santri, ya. Secara tidak langsung sudah membantu para santri di pondok kami. Mereka menghafalkan Al-Quran gratis, teman-teman. Jadi tidak kami pungut biaya para santrinya. Jadi santrinya ini rata-rata yatim dan duafa. Jadi insya Allah dari sebagian keuntungan penjualan ini kita alokasikan untuk pembangunan pondok pesantren, ya. Terus kemudian menggaji ustadznya, kemudian untuk makan, minum, kebutuhan para santri sehari-hari. Jadi, insya Allah teman-teman, ya, sudah termasuk infak. Jadi, teman-teman insya Allah mendapatkan aliran pahala jariah. Jadi kan kalau santri penghafal Quran kan itu hafalin Quran terus, ya. Hafalin Quran itu nggak hanya sekedar sekali baca.
harus berkali-kali, minimal 30 kali itu satu ayat. Ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Berkali-kali itu 30 kali. Nah, maka teman-teman kalau sudah check out di sini, insya Allah santri ini baca Quran, mereka bisa baca Quran kan karena kuat. Kuat karena apa? Karena makan. Makanannya dari mana? Makanannya dari hasil infak teman-teman. Begitu ya. Hasil infak teman-teman, maka alhamdulillah insya Allah. Ya, kalau yang ini, saya pakai 2 akun ya. Akun Terapi Langit dan akun yang ini. Akun yang ini nanti bisa pindah ke akun terapi_langit. Atau bisa hubungi Kak Novi ya. Yang tidak ada keranjang kuningnya bisa hubungi Kak Novi. Begitu. Oke, 1 menit lagi saya lepas ya. Silakan. 1 menit lagi saya lepas keranjangnya. Segera teman-teman. Ya, segera di check out. 1 menit lagi saya lepas nih. 1 menit lagi saya lepas, silakan teman-teman. Dan kalau bisa segera diselesaikan ya, biar tidak nanti batal otomatis. Gitu. Diselesaikan pembayarannya, kalau kesulitan nanti bisa hubungi admin. Begitu teman-teman. Ya, bentar lagi teman-teman, 30 detik lagi saya lepas keranjang kuningnya. Ini sudah termasuk infak ya. Insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan aliran pahala jariah. Saya hapus yang garam ya. Yang butuh untuk nutrisi anak ini ya teman-teman, kandungannya luar biasa ini. Ada madu multiflora, terus kemudian probiotik, murbei, daun kelor, dan pegagan. Ini kalau diteliti bahan-bahan ini ya, untuk suami yang ini, yang saya sematkan gitu. Nah, ini untuk COD bisa silakan. Kalau kesulitan ke COD, kalau teman-teman kesulitan COD nanti hubungi Kak Novi ya. Seperti itu. Baik teman-teman, kita cukupkan ya. Kita lanjut ke pembacaan ayat ruqyah. Tidak ada keranjang kuningnya, pindah ke akun satunya Kak Farida. Ke akun Terapi Langit. Jadi saya live di 2 tempat itu. Ke akun satunya. Atau bisa hubungi Kak Novi. Gitu ya. Hubungi Kak Novi. Oke, 10 detik lagi saya lepas ya dari keranjang kuning. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke ya. Saya lepas ya. Oke teman-teman, kalau yang belum sempat memesan nanti bisa hubungi Kak Novi gitu. Baik, kita kembali bacakan ya. Silakan teman-teman. Gimana? Bisa COD kok Kak. Kalau nggak bisa, coba teman-teman ganti akun. Kemungkinan akun teman-teman bermasalah. Kalau nggak bisa COD. Gitu. Silakan yang belum ikut terapi, yang baru saja bergabung, siapkan air. Kita praktek sekali lagi. Yang belum ada airnya, silakan teman-teman siapkan air. Untuk anak speech delay, insya Allah dengan ini ya teman-teman ya. Speech delay itu dengan ini. Bisa dengan ini, begitu. Nanti bukannya sekedar konsumsi ya Bunda ya. Bukannya sekedar konsumsi, tapi kita bantu terapinya. Selama 1 bulan. 1 bulan nanti insya Allah akan banyak perubahan. Ada terapi saraf sensori motorik teman-teman. Ada terapi saraf sensori motorik nanti. Terus ada terapi Al-Quran, ada terapi sugesti, afirmasi, begitu ya. Ada terapi nanti doa. Nah, khusus untuk anak yang speech delay. Bisa COD. Kalau yang ingin COD langsung ini ya, kontak Kak Novi, silakan yang tadi belum sempat CO di keranjang kuning. Baik teman-teman, kita ulangi lagi ya. Bismillah. Sudah siap airnya? Sudah siap airnya? Sudah wudhu semua? Yang berhalangan tetap berwudhu ya. Yang berhalangan tetap berwudhu dan duduk menghadap kiblat. Siapkan air. Ya, nggak banyakan dikit dong airnya. Jangan cuma 1 gelas kecil ya. Kalau teman-teman nggak sempat rutin ikut live saya, itu silakan siapkan gelas yang gede. Atau mungkin botol besar, atau mungkin galon sekalian.
Tapi kalau misalkan teman-teman bisa ikut rutin pagi malam, siapkan gelas kecil nggak apa-apa. Siapkan gelas kecil, tapi jangan dihabiskan. Ya, satunya nanti untuk separuh untuk minum, separuh nanti dipakai untuk dicampurkan untuk mandi, begitu ya, atau untuk mengusap sebagian badan, gitu. Siap sambil kerja, ya. Mudah-mudahan barokah nih pekerjaannya luar biasa. Botol boleh silakan. Kok macet-macet? Ada yang macet-macet di sini? Sinyalnya gimana, teman-teman? Sinyalnya bagus nggak kira-kira? Putus-putus, suara saya jelas? Atau macet-macet? Oke, kita mulai. Kita niatkan untuk membacakan ayat-ayat ini bagi teman-teman yang sudah menyiapkan air. Jadi bagi teman-teman silakan dengarkan ayat-ayat saya. Dengarkan, fokus, konsentrasi. Ya, fokus dengarkan ayat yang akan saya baca. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan perantara ayat-ayat-Mu ya Allah, izinkan kami membacakan ayat ini ke dalam air yang sudah disiapkan saudara kami yang sedang menonton tayangan ini ya Allah. Dengan kekuatan-Mu ya Allah, melalui perantara ayat-Mu ya Allah, jika ada jin yang mengganggu saudara kami, jika ada sihir yang menyerang saudara kami, hancurkan ya Allah dengan perantara kekuatan ayat-ayat-Mu. Wahai jin terlaknat, jin terkutuk, silakan kamu keluar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم ربنا أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Allahumma arhamna bil Quran. Yang sakit kepala silakan seperti gerakan mencabut ya, seperti gerakan mencabut atau ke depan seperti ini sambil ucapkan bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Silakan diminum airnya teman-teman. Atau diubun-ubun ya. Sambil sini tepuk-tepuk, keluar wahai musuh Allah, ucapkan begitu ya. Dengan agak keras teman-teman, agak keras ya. Keluar wahai musuh Allah, ya, dibentak silakan. Sambil kemudian ini cabut bismillahi Allahu akbar. Ya, bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar gitu. Keluar wahai musuh Allah. Kaki ditepuk-tepuk yang panas. Yang panas silakan Kak Jaris ya, Kak Jaris berkah. Ditepuk-tepuk kakinya sambil ucapkan bismillahi Allahu akbar ya. Keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah. Begitu ya. Silakan diminum teman-teman airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang selalu muntah setiap kali ikut live, teman-teman perhatikan, barangkali masih ada foto-foto yang terpajang di rumah, ya, coba cek barangkali ada jimat yang terpajang yang kita nggak tahu di mana, atau barangkali keluarga kita ada yang nyimpan jimat. Nah, itu yang kemudian membuat teman-teman selalu reaksi, seolah tidak ada, iya, saya kecapean ini, suaranya habis, agak aneh ya. Iya, mudah-mudahan tetap ini ya, tetap fit. Insya Allah besok pagi sudah fit lah. Kenapa gatal-gatal ditepuk? Iya, itu bagian kemungkinan ada gangguan jin atau sihir. Dekat di ubun-ubun sakit, cabut. Atau tadi air yang sudah disiapkan, dicipratkan dulu, dioles di ubun-ubun, terus kemudian sambil gerakan mencabut gini ya. Gerakan mencabut, agak keras, kemudian ucapkan keluar wahai musuh Allah, cabut, bismillahi Allahu akbar. Begitu ya. Bismillahi Allahu akbar. Begitu. Suaranya macet-macet. Di tempat lain lancar loh. Coba teman-teman pindah posisi yang macet-macet. Kalau bangun sholat malam ngantuk. Iya, memang ngantuk kan malam-malam. Foto keluarga iya, dilepas semua ya. Foto-foto jangan ada yang dipajang. Ini salah satu tempat tinggal jin. Kalau gambar makhluk bernyawa tuh. Ya. Jadi teman-teman coba dulu ditutup seminggu lah, seminggu saja. Nanti teman-teman akan rasakan hawanya itu beda loh, tentram, nyaman gitu ya. Batu bertuliskan Arab. Nah, kalau nggak jelas tulisannya apa, silakan dibuang saja. Batunya dibuang. Jangan nyimpan jimat, jangan nyimpan sesuatu yang aneh-aneh, apalagi patung ya, patung di rumah. Patung di rumah ini silakan disingkirkan. Termasuk boneka anak ya, kalau tidak dimainkan, masukkan ke kardus, masukkan ke ini lemari kalau sedang tidak dimainkan, gitu ya. Bolehnya pajangan apa? Gambar tanaman, gambar pohon, gambar gunung, gambar rumah, gambar semua benda yang tidak bernyawa boleh. Kalau misalkan tanaman boleh-boleh saja, ya. Cek tubuh sabar maksudnya gimana? Besok istriku mulai dagang, siap ya. Banyakin istighfar nih. Yang sedang dagang banyakin istighfar, hafalkan doa Sayyidul Istighfar. Guci ada kodok. Maksudnya gambar kodok. Jangan ya, kalau gambar makhluk bernyawa, gambar pemandangan boleh. Foto para habaib, para syekh, para wali songo begitu dan seterusnya silakan ditutup teman-teman. Karena ini berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman saya mendampingi banyak pasien yang mereka begitu fotonya ditutup itu keluhannya hilang loh. Bahkan sempat nangis ya. Sempat nangis sebentar terus kemudian setelah itu sembuh. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa jin itu bisa bersemayam tinggal di foto-foto makhluk bernyawa. Gitu ya. Nah, suka malas bawanya sholat. Ini hati-hati. Gambar buah boleh. Pokoknya yang tidak bernyawa boleh. Muka terlihat lebih tua. Nah, besok airnya itu untuk
basuh. Perbanyak wudhu juga. Hello Kitty. Hello Kitty gimana ya? Ini gambarnya nempel di mana, Kak? Kak Wulandari. Nempel di bantal atau di baju atau jadi pajangan? Pokoknya kalau yang Hello Kitty kan kucing ya. Kucing kartun tapi ya. Walau alam ya. Kalau lebih amannya sih, lebih amannya ditutup begitu. Sambil menunggu jualan, apa yang dibaca? Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Nanti saya buatkan kontennya. Atau paling gampang itu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'idika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Saya masuk galon biar dapat diminum. Airnya masuk galon. Siap, boleh diminum sekeluarga. Ya. Ada yang masih butuh ramuan ruqyah? Ya, saya sematkan 1 menit ya. Kalau yang butuh ramuan ruqyah, barangkali nanti mudah-mudahan melalui perantara ramuan ruqyahnya, insya Allah segala keluhan teman-teman bisa sembuh ya. Khususnya yang tidak terdeteksi medis, gitu ya. Gambar di kalender tetap, kalau makhluk hidup jangan ya. Silakan bisa ditutup. Ya, ini yang butuh ramuan ruqyah. Barangkali ada yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran, ya, belum lancar membaca Al-Quran. Ini bisa kemudian melalui perantara ramuan ruqyah. Kalau ada yang butuh, ya, saya sematkan 3 menit saja ya. Saya sematkan 3 menit bagi yang baru saja bergabung. Ini ada ramuan ruqyah sama garam, nanti bisa dipakai untuk mandi. Kalau yang nggak bisa tidur, bisa pakai untuk mandi, ya, bisa garamnya. Ini saya sematkan hanya 3 menit ya, teman-teman ya. Hanya 3 menit, ini insya Allah bisa untuk perantara, ya, atas izin Allah, karena sudah dibacakan ayat Al-Quran. Sudah lengkap nih, saya bacakan ayat Al-Quran. Dari mulai Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian surat Al-Jin, surat As-Saffat, ya, terus kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Mu'minun, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal pakai, baca Bismillah. Insya Allah nanti teman-teman bisa merasakan efeknya. Dan kita bantu terapi ya. Bukan hanya sekedar konsumsi, tetapi kita bantu terapi, didampingi nanti sampai teman-teman sembuh total. Kalau ada yang mau, saya sematkan di keranjang kuning, tapi hanya 3 menit ya. Untuk anak speech delay ini teman-teman. Untuk anak speech delay nanti saya sematkan ya. Ini nanti kita bantu dengan terapi sebulan teman-teman ya. Kita bantu terapi sebulan. Hanya 3 menit ya teman-teman ya. Siap-siap 3 menit. Nanti setelah itu langsung saya lepas. Silakan bisa dicek di keranjang kuning. Kalau yang di sini pindah ke akun Terapi Langit. Saya pakai 2 akun. Silakan teman-teman, ini yang untuk anak, terus kemudian ini yang untuk Terapi Langit, dan ini garam. Ya, silakan bisa dicek. Hanya 3 menit. Hanya 3 menit segera teman-teman ya. Hanya 3 menit. Hanya 3 menit saja. Silakan. Hanya 3 menit, setelah itu akan saya lepas. Ya, hanya 3 menit, setelah itu akan saya lepas. Nanti akan masuk ke dalam grup ya. Yang sudah CO akan saya masukkan ke dalam grup. Saya dampingi dengan terapi begitu. Silakan teman-teman, ini hanya 3 menit dan ini sudah termasuk infak ya. Sudah termasuk infak untuk santri penghafal Al-Qur'an di pondok yang kami kelola. Begitu. Jadi teman-teman insya Allah nanti akan mendapatkan aliran pahala jariah dari para santri yang mereka menghafalkan Al-Qur'an gitu ya. Anak saya mudah marah. Nah, kita bantu terapi nanti. Masuk ke dalam grup dulu, teman-teman. Ya, silakan ini masuk ke yang sini ya, yang tengah. Yang tengah Kak Imah. Seperti itu. Semoga bisa lebih baik. Insya Allah, alhamdulillah ya. Insya Allah kita nanti banyak doakan teman-teman. Ya, yang sudah CO terima kasih banyak, teman-teman sudah secara tidak langsung berinfak. Secara tidak langsung berinfak untuk santri penghafal Al-Quran di pondok yang kami kelola. Kalau yang tinggal di Jogja nanti boleh silaturahim ya. Garamnya untuk mandi saja. Kalau garam ini untuk mandi saja ya. Jadi kita harus hati-hati ya dengan perbuatan syirik. Jadi kalaupun garam ini nanti kita lihat manfaatnya dari sisi medisnya begitu teman-teman. Nanti kita bantu terapi 1 bulan. Ya teman-teman, 2 menit lagi saya lepas.
Saya undur diri 2 menit lagi. Mengumpulkan boneka dipajang di rumah. Nah, boneka ini bisa sebagai tempat tinggal, ya, tempat tinggal makhluk lain. Kalau ditutup, nggak apa-apa. Bisa COD kok, Kak. Silakan bisa COD. Kalau nggak bisa, nanti hubungi ini ya, admin ya. Bisa hubungi Kak Novi. Kalau nggak bisa. Kemungkinan, kalau di sini nggak bisa COD, kemungkinan berarti ada masalah di akun. Mungkin bisa ganti akun dulu. Gitu ya. Kalau nggak bisa transfer, bisa COD saja. Untuk toko, nah untuk toko nanti hubungi Kak Novi. Jadi kita berhati-hati ya terhadap ini perbuatan. Oke, teman-teman, kita lepaskan ya dari showcase ya. Kita lepaskan dari showcase. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok jam 6 ya, teman-teman. Bisa kita ketemu lagi besok jam 6 ya, insya Allah. Insya Allah besok jam 6 kita kembali online dan teman-teman siapkan air. Bisa untuk masak, untuk garam hanya sekedar untuk keperluan luar ya, tidak untuk dikonsumsi. Itu ya. Tempat usaha ada aura negatif. Aura negatif ini kemungkinan gangguan sihir. Nanti bisa kita bantu dengan bacakan ini ya. Garamnya 67.000. Silakan nanti bisa di CO di bio begitu. Atau teman-teman nanti bisa kontak Kak Novi. Itu ya. Boleh dicampur dengan garam kasar, silakan. Ya. Boleh dicampur dengan garam kasar. Begitu dulu teman-teman ya. Saya suaranya mau habis ini. Saya mau istirahat terus kemudian insya Allah besok mudah-mudahan sudah fit lagi dan kita lanjut dengan terapi Al-Quran jam 6 ya. Jam 6 sampai setengah 8, terus kemudian setengah 8 sampai jam 8 besok kita bahas tentang membangun usaha bisnis online ya. Untuk stroke nanti kontak Kak Novi. Produknya tidak dicantumkan di sini, ada produk khusus gitu ya. Siap teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita ketemu besok pagi insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman, lancar rezekinya, sembuh penyakitnya, keluarga harmonis, semakin romantis. Amin ya rabbal alamin.